Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ariel Pratama di video konten terakhir ini pada semester 1. Saya akan membahas atau mengkaji lagi tentang teori intertekstual pada 3 skripsi yang akan saya analisis. Nah, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, di sini saya akan membahas pada skripsi yang pertama yang berjudul Kajian Intertekstual dalam Novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu, karya Winda Zisti, dan Tinta Cinta Siti Hawa, karya Della Virayaman. Tema dalam novel Aku Rapuh Kasihmu yaitu mengenai percintaan tokoh utama yang berisikan perjalanan hidup tokoh dalam novel. Berikut adalah kutipannya. Aku suka kamu Zika. Aku membelalakan mataku tak percaya. Suka. Niko tersenyum hangat, sehangat tangannya yang menggenggam erat tanganku. Kutipan di atas terjadi di sebuah taman di atas bukit. Setelah sebelumnya mereka mengendarai mobil mewah dan menuju ke sebuah taman yang ditumbuhi berbagai macam bunga dan pohon-pohon yang sangat menyejukkan mata. Tema novel Cinta Siti Hawa. Dalam novel Cinta Siti Hawa, pengarang juga membahas tentang percintaan, tetapi di dalam novel ini terdapat pula perjuangan mempertahankan agama seperti pada kutipan berikut. Nah, kutipan di atas terjadi di kampus, sementara itu terdapat kutipan jangan salah paham, salamah. Aku memang mencintaimu, bahkan hingga kini, tapi cintaku pada imam dan negara jauh lebih besar. Bisik pemuda, jemarinya menelusuri jari-jari kurus perempuan. 2. Alur novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu adalah memiliki alur campuran karena dalam cerita ini menggambarkan cerita utama ke bagian tengah, kemudian menuju ke awal, baru melanjutkan ke akhir cerita. Alur novel Cinta Siti Hawa adalah memiliki alur yang sama dengan novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu, yaitu alur campuran karena dalam cerita ini menggambarkan cerita utama ke bagian tengah, kemudian menuju ke awal, baru melanjutkan ke akhir cerita. Tokoh dan penokohan. Tokoh novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu ada Zika, Nio, Sila, Rio, Ayah Zika, Ibu Zika, Biuna, Tante Dina. Tokoh novel Cinta Siti Hawa, Malik, Bunda Siti, Adam, Pak Guru, Pak Roger, Sandra, Eva, Pak Zaki. Nah, untuk sudut pandang pada novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu yaitu menggunakan sudut pandang aku, tokoh utama. Sudut pandang orang ketiga, dia terbatas, dia sebagai pengamat, dan sudut pandang orang ketiga, dia, dengan menyebut nama atau kata ganti ia, dia, dan mereka. Berikut adalah kutipannya. Nah, untuk sudut pandang novel Cinta Siti Hawa yaitu menggunakan sudut pandang aku, tokoh utama, sudut pandang orang ketiga, dia terbatas, dia sebagai pengamat, dan sudut pandang orang ketiga, dia dengan menyebut nama atau kata ganti ia, dia, dan mereka. Berikut ini kutipannya. Kemudian latar novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu yaitu pertama berada di kantin, kemudian berada di kelas, berada di rumah, berada di kamar, berada di supermarket, berada di lapangan, berada di kursi, berada di sekolah, berada di UKS, dan untuk latar novel Cinta Siti Hawa ada berada di mobil,
berada di sungai, berada di ruang kuliah, berada di rumah, berada di kampus, dan berada di perpustakaan, berada di motor, dan seperti itu. Nah, untuk penelitian yang menggunakan teori intertekstual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman, yakni sebuah teori yaitu sebuah istilah yang diciptakan oleh Julia Kristeva. Nah, di sini saya akan menambah sedikit dari penjelasan skripsi yang pertama. Novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan novel Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman merupakan novel yang menampilkan latar yang berbeda, namun keduanya sama-sama menceritakan kehidupan di lingkungan anak sekolah, beserta konflik percintaan yang mengharu biru bagi pembacanya. Bertolak dari pendapat di atas, penulis bermaksud mengkaji hubungan intertekstual novel yang hal mendasari kajian ini dilihat dari segi tema, latar, alur, sudut pandang, tokoh, dan penokohan dari kedua novel tersebut. Selain itu, alasan penulis memilih kedua novel ini sebagai objek kajian karena pada kedua novel ini memiliki persamaan, terutama pada isi cerita. Kajian intertekstual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman ini mempunyai hubungan. Berdasarkan data-data yang ditemukan oleh penulis, novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu dan novel Tinta Cinta Siti Hawa memiliki tema dan sudut pandang yang sama. Hubungan intertekstual pada Aku Rapuh Dalam Kasihmu dan Tinta Cinta Siti Hawa memiliki sebuah kesamaan di mana pengarang menggambarkan sebuah cerita percintaan pada saat masa sekolah. Kemudian pada skripsi kedua saya akan membahas tentang kajian intertekstual pada novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dan Sepatu Dahlan karya Krishna Pabicara. Nah, penelitian ini membahas 4 masalah yaitu hipogram dan teks transformasi pada tema, tokoh dan penokohan, alur dan latar di dalam novel Sang Pemimpi dan Sepatu Dahlan. Melalui hasil analisis tersebut dapat dideskripsikan intertekstualitas di antara kedua novel tersebut. Hasil analisis pertama yaitu mengenai tema. Di dalam unsur tema, kedua novel ini memiliki keterkaitan yang kuat, di mana keduanya sama-sama mengangkat tema mengenai mimpi. Tema utama tersebut disertai tema kecil lainnya yang tema keluarga, yaitu tema keluarga, pendidikan, dan sahabat. Novel Sang Pemimpi bercerita tentang mimpi tokoh cerita untuk melanjutkan kuliah di Prancis. Dan novel Sepatu Dahlan bercerita tentang mimpi seorang anak untuk memiliki sepeda dan sepatu. Analisis masalah kedua yaitu pada data tokoh dan penokohan dari kedua novel tersebut. Tokoh utama memiliki kesamaan karakter dan latar belakang sehingga kedua novel ini benar-benar menunjukkan adanya hubungan intertekstual. Terlihat bahwa latar belakang kedua tokoh sama, yaitu berasal dari keluarga miskin yang tidak menyerah untuk mendapat pendidikan dan berani untuk memiliki mimpi dan kemiskinan mereka. Dan diperlihatkan tokoh ayah yang memiliki kesamaan, pendiam, tegas, disiplin, namun sangat penyayang. Demikian juga dengan kutipan dari tokoh tambahan lainnya. Dalam masalah kedua ini kembali dibuktikan bahwa novel kedua tersebut adalah novel Sang Pemimpi adalah teks hipogram dan novel Sepatu Dahlan menjadi teks transformasinya. Analisis yang ketiga adalah pada masalah alur cerita. Kedua novel tersebut memang memiliki perbedaan pada alur. Untuk novel Sang Pemimpi memiliki alur maju,
mundur, dan sepatu dahlan memiliki alur maju. Untuk latar suasananya memiliki latar suasana yang sama. Kedua tokoh sedang merasa takut dan tegang. Nah, untuk skripsi yang ketiga yang berjudul Kajian Intertekstual dalam Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Izarazi dengan novel Surga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia. Berdasarkan hasil kajian terhadap tema kedua novel Ayat-Ayat Cinta dan novel Surga yang Tak Dirindukan memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan pada kedua novel tersebut yaitu tema bergenre Islamic romance, yaitu tentang perjuangan dan percintaan dalam hubungan poligami yang berisikan ajaran-ajaran tentang kehidupan manusia untuk dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Perbedaan pun tampak pada kedua novel kedua tersebut, tetapi bukan sekadar cinta biasa dan tentang bagaimana menghadapi dan memperjuangkan hidup. Sedangkan novel Surga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia lebih menceritakan ke perihal poligami, kehidupan dalam realitas sosial, segala persoalan dalam kehidupan manusia, baik masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, dan sebagainya. Untuk intertekstual alur, untuk persamaan kedua alur novel kedua tersebut yaitu alur progresif yaitu maju, pengarang pun membagi ceritanya menjadi beberapa tahapan-tahapan atau bagi-bagian, yaitu tahap penyituasiasan dengan memperkenalkan tokoh dan menyusun sebuah cerita. Tahap kedua, pemunculan konflik antar tokoh. Perbedaan pun tampak pada kedua novel tersebut, yaitu tahapan penyituasian pada novel Ayat-Ayat Cinta menggambarkan lokasi terjadi cerita. Novel Ayat-Ayat Cinta ini berada di kota Cairo pada siang hari. Sedangkan dalam novel Surga yang Tak Dirindukan, tahap pemunculan konfliknya yaitu tentang munculnya permasalahan dalam cerita Arini yang sedang merasa sedih, gelisah ketika ada pertikaian dengan suaminya Pras. Arini mengingat masa kembali bahwa Pras telah membagi cintanya, tetapi Arini memaksa bersikap normal dan bersabar. Nah, untuk latar dalam cerita yang digunakan pengarang adalah berbeda, tetapi dari perbedaan itu juga pengarang memberikan persamaan di bagian latar waktu, yaitu pada cerita waktu pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Untuk sudut pandang, bagian sudut pandang tersebut disebutkan oleh Nurgiantoro. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam. Persona pertama, aku. Persona ketiga, gaya dia. Dan jadi sudut pandang aku dia dengan berbagai variasinya sebuah cerita dikisahkan. Sekian dari video saya kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.